Halo. Di video kali ini, kita akan membahas biografi salah satu tokoh besar dalam dunia kaligrafi Islam, yaitu Badawi Al-Dirani. Siapa beliau, bagaimana perjalanan hidupnya, dan apa saja warisan karyanya? Mari, simak videonya sampai selesai. Kaligrafi Islam merupakan seni yang tidak hanya menyentuh mata, tetapi juga menyentuh hati. Di antara barisan kaligrafer besar yang telah menghiasi sejarah Islam, Badawi Al-Dirani berdiri dengan anggun. Dia adalah seorang seniman, seorang guru, dan seorang penjaga warisan yang goresannya tak hanya membentuk huruf, namun juga membentuk sejarah dalam dunia kaligrafi. Awal kehidupan dan ketertarikan pada kaligrafi. Muhammad Badawi Al-Dirani lahir di Damaskus pada tahun 1894, di tengah suasana kota tua yang syarat dengan budaya, ilmu, dan tradisi keislaman. Nama Al-Dirani diambil dari nama desa Daria, tempat asal keluarganya. Sejak kecil, Badawi telah akrab dengan bacaan Al-Quran. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menghormati ilmu dan keindahan spiritual. Pada usia 12 tahun, benih kecintaannya terhadap kaligrafi mulai tumbuh. Bukan sekadar tertarik pada keindahan tulisan, tetapi pada makna dan ruh yang tersembunyi di balik tiap goresan pena. Guru-guru besar dan gaya kaligrafi. Perjalanannya dalam dunia kaligrafi dimulai dengan belajar dari Mustafa Sibai, seorang kaligrafer terkemuka yang mewarisi ilmu dari Syahid Kalam, salah satu tokoh kaligrafi paling berpengaruh pada zamannya. Dari Sibai, Badawi mempelajari gaya tealik, atau yang dikenal juga sebagai Farisi. Gaya ini dikenal anggun, mengalir, dan penuh kelembutan, gaya yang kelak menjadi salah satu ciri khas Badawi. Namun pembelajaran Badawi tidak berhenti di situ, ia bertemu dengan Yusuf Agah, seorang kaligrafer asal Istanbul yang datang ke Damaskus setelah Masjid Bani Umayyah dilanda kebakaran. Yusuf, atau yang dikenal dengan nama Rasa, adalah kaligrafer utusan Sultan Abdul Hamid II. Dari Rasa, Badawi memperluas cakrawalanya. Ia mempelajari gaya suluk yang megah, gaya diwan yang anggun, gaya nasi yang rapi, dan rikoh, yang ringkas namun elegan. Kemampuan teknisnya berkembang pesat, namun lebih dari itu, ia memahami bahwa setiap gaya memiliki jiwanya sendiri. Pengalaman profesional dan warisan visual. Selama 17 tahun, Badawi bekerja di kantor kaligrafi milik Mamdouh Syarif, di mana ia mendalami kaligrafi Kufi dan Diwani Jali. Ia kemudian membuka kantor sendiri di daerah Sulaimaniyah, dekat Masjid Umayyah yang legendaris. Dari situ karya-karyanya mulai tersebar. Kaligrafinya menghiasi masjid-masjid, bangunan pemerintahan, dan institusi pendidikan. Gaya tealiknya yang halus, gaya sulutsnya yang tegas namun artistik, dan suluts jalinya yang megah semuanya menjadi inspirasi bagi banyak kaligrafer setelahnya. Tak sedikit yang meniru gayanya, tapi sedikit yang bisa menyamai kehalusan goresannya. Guru bagi generasi baru. Tak cukup hanya menulis, Badawi Al-Dirani juga mengajar. Ia mengabdikan dirinya untuk membimbing generasi muda di Damaskus. Beberapa muridnya bahkan menjadi kaligrafer internasional. Sebut saja Usman Toha, penulis mushaf hijau yang banyak digunakan di Madinah. Ada juga Ahmad Mufti, yang meneruskan tradisi kaligrafi dengan penuh semangat. Badawi percaya bahwa ilmu harus diwariskan. Dan seni, harus terus hidup dari generasi ke generasi. Ia juga melakukan perjalanan ke kota-kota besar, seperti Iskandariyah, Kairo, Istanbul. Di sana ia bertemu dengan para kaligrafer ternama, seperti Hamid Al-Amidi, Muhammad Ibrahim, dan Husni Al-Baba. Dialog antar seniman ini memperkaya jiwanya dan memperdalam pemahamannya terhadap kaligrafi lintas budaya. Sebuah mushaf yang tak selesai. Pada suatu masa dalam hidupnya, Badawi memulai proyek besar menulis sebuah mushaf Al-Quran dengan tangannya sendiri. Ia berhasil menyelesaikan 30 halaman dari surah Al-Baqarah, namun proyek ini tidak pernah rampung. Meski tidak tuntas, niat dan upaya itu menjadi simbol tekad dan cintanya terhadap Al-Quran dan seni kaligrafi. Warisan dan pengaruh Badawi dalam dunia kaligrafi. Badawi Al-Dirani wafat pada tahun 1967. Namun, seperti tinta yang mengering di atas kertas, goresannya tak pernah benar-benar pudar. Ia meninggalkan lebih dari sekadar karya, ia meninggalkan semangat. Ia meninggalkan cara pandang bahwa kaligrafi bukan hanya hiasan, tetapi ekspresi jiwa dan wujud ibadah. Warisan Badawi hidup dalam karya murid-muridnya, dalam tulisan di dinding masjid, dan dalam hati siapapun yang mencintai keindahan kaligrafi Islam.
Badawi Al-Dirani bukan hanya seorang kaligrafer. Ia adalah pelestari tradisi. Ia adalah penjaga ruh tulisan. Dan hingga hari ini, namanya tetap ditulis, bukan hanya dengan tinta, tetapi dengan rasa hormat dan cinta. Itulah kisah singkat tentang Badawi Al-Dirani, seorang maestro kaligrafi yang telah memberikan kontribusi besar dalam dunia seni Islam. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.